Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Salsabila dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dengan nomor Standbook A121-20035. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang 6 topik, yaitu rangkuman dari 6 kelompok dalam materi kajian lingkungan hidup. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang kajian lingkungan hidup. Nah, kajian lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, mempengaruhi alam itu sendiri. Dalam ilmu ekologi, alam dilihat sebagai jalinan sistem kehidupan yang saling terkait satu sama lainnya. Sejarah PIP di Universitas Tadulako. PIP UNTAD dicetuskan sejak tahun 1982 dan dibahas dalam keserangkaian seminar dan lokal. Namun, proses implementasinya masih terbatas pada bidang pendidikan. Belum berjalan simultan ke dalam Tridharma PT Kajian Lingkungan Hidup, masih dalam tatanan konsep tertulis dan belum jelas. Dari manajemen terjadi masa inkubasi yang panjang dari lahirnya ide-ide dan gagasan PIP sampai dengan tampil atau munculnya program aksi implementasi. Materi selanjutnya yaitu hubungan KLH dan PIP di Universitas Tadulako. Hubungan KLH dan PIP di UNTAD yaitu di mana kajian lingkungan hidup dijadikan sebagai PIP di UNTAD karena lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dan semua benda perilakunya yang manusia dan perilakunya mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dan dikarenakan KLH melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan jalan memperkarsai dan berperan serta dalam kegiatan-kegiatan pembangunan di daerah yang tertinggal pada khususnya serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam hal pemberian konsultasi hukum, manajemen, informasi ilmiah, paket-paket teknologi, dan sebagainya. Baik, sekarang yaitu konsep lingkungan hidup atau ekologi sebagai dasar ilmu lingkungan. Konsep lingkungan hidup adalah sistem yang merupakan kesatuan ruang antara makhluk hidup dan komponen abiotik lainnya. Interaksi antara lingkungan alamiah dan sekitarnya membentuk sistem ekologi atau ekosistem. Lingkungan memegang peran sebagai habitat bagi kehidupan makhluk hidup di muka bumi. Dalam lingkungan hidup terdapat ekosistem, yaitu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Selanjutnya yaitu norma lingkungan hidup. Norma adalah kaidah yang menjadi sebuah petunjuk atau pedoman untuk seseorang dalam bertindak atau tidak serta. Sedangkan lingkungan hidup ialah semua benda, daya, dan kondisi yang terdapat dalam suatu ruang atas tempat di mana kita berada dan yang mempengaruhi hidup adalah kaidah atau aturan yang mengatur segala sesuatu atau kegiatan manusia yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan bertujuan agar hubungan manusia dengan lingkungan hidup berjalan dengan normal dan tidak ada kelainan dan gangguan yang merugikan manusia. Selanjutnya itu macam-macam norma lingkungan hidup. Pertama, norma hukum. RI nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup pasal 5 dan pasal 8 disebutkan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kedua yaitu norma sosial. Norma sosial adalah aturan tidak tertulis yang berlaku pada suatu masyarakat. Norma ini tidak ada sanksi hukum. Dan selanjutnya yaitu norma ketertiban. Norma ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku.
Selanjutnya adalah norma kebersihan. Norma kebersihan adalah keadaan lingkungan kota maupun desa yang bersih dan dari pencemaran udara, pencemaran air, dan juga sampah. Selanjutnya yaitu norma keindahan. Norma keindahan adalah keadaan lingkungan perkotaan yang nyaman, estetik, dan profesional. Selanjutnya yaitu jenis-jenis lingkungan hidup. Selanjutnya adalah jenis-jenis lingkungan hidup. Lingkungan hidup terbagi menjadi dua jenis, yaitu lingkungan hidup alami dan lingkungan hidup buatan. Lingkungan hidup alami terbagi menjadi dua macam, yaitu lingkungan hidup di air yang meliputi danau, laut, rawa, dan sungai, dan lingkungan hidup di darat yang meliputi bukit, gunung, hutan, lembah, dan padang rumput. Yang kedua yaitu lingkungan hidup buatan. Lingkungan hidup buatan adalah lingkungan yang sengaja dibentuk oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contoh lingkungan hidup buatan manusia adalah jalan, perkampungan, kawasan, industri, sekolah, dan juga tanaman. Selanjutnya yaitu ekologi sebagai dasar ilmu lingkungan. Ekologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lain dan juga dengan lingkungan sekitarnya. Dalam ilmu lingkungan, ekologi dijadikan sebagai ilmu dasar untuk memenuhi interaksi di dalam lingkungan. Komponen yang terlibat dalam interaksi ini dapat dibagi menjadi komponen biotik atau hidup dan abiotik tak hidup. Analisis ekologi digunakan oleh manusia yang menciptakan lingkungan hidup berkelanjutan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan demi pengamanan dan kelestarian dan juga kesejahteraan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis ekologi. Jenis-jenis ekologi terdapat tiga, yaitu ekologi laut, ekologi estuari, dan juga ekologi padang lamun. Nah, selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pendekatan ilmu lingkungan. Prinsip-prinsipnya yaitu Setiadi 2015 menjelaskan, di dalam lingkungan terdapat prinsip-prinsip dasar. Ilmu lingkungan terdiri dari 14 asas dasar prinsip ilmu lingkungan yang terdiri atas 1. Konservasi energi. Semua energi memasuki sebuah organisme, populasi atau ekosistem dapat dianggap sebagai energi yang tersimpan atau terlepaskan. Energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, tetapi tidak dapat hilang, dihancurkan, atau juga diciptakan. Prinsip pertama hampir sama dengan hukum termodinamika pertama. Kehidupan juga dapat dianggap sebagai pengubah energi. Yang kedua adalah pengubah energi. Setiap perubahan energi yang terjadi tidak akan terjadi tepat 100%, melainkan akan selalu ada energi yang kurang bermanfaat, meskipun energi tidak akan pernah hilang. Prinsip ini dapat ditemukan pada hukum termodinamika kedua. Yang ketiga adalah sumber daya. Materi, energi, ruang, waktu, dan keanekaragaman adalah kategori sumber alam. Ruang memisahkan suatu populasi dari bahan makanannya, sehingga akan menentukan perkembangan populasi organisme tersebut. Keempat adalah penjenuhan. Semua kategori sumber alam, jika pengadaan sumber itu sudah cukup atau tinggi, pengaruh komponen kenaikan sumber alam itu menurun dengan penambahan sumber alam sampai kepada tingkat yang maksimum. Jika melampaui batas maksimum, tidak memberikan keuntungan lagi. Untuk kategori sumber alam, kenaikan pengadaan sumber alam yang melampaui batas maksimum akan mempunyai pengaruh yang merusak karena bersifat beracun. Hal-hal ini merupakan prinsip dari penjenuhan. Kelima adalah dua jenis sumber daya. Ada dua jenis sumber daya alam, yaitu sumber daya alam yang pengadaannya dapat merangsang penggunaan seterusnya, dan ada pula sumber daya alam yang tidak mempunyai daya rangsang atau penggunaan yang lebih cepat. Yang keenam yaitu persaingan individu dan spesies. Individu dan spesies yang mempunyai lebih banyak keturunan daripada saingannya cenderung berhasil mengalahkan saingannya itu. Spesies yang mempunyai kemampuan adaptasi yang lebih tinggi akan lebih banyak keturunan daripada spesies yang kurang adaptif. Yang ketujuh yaitu kemantapan keanekaragaman.
Kemantapan keanekaragaman suatu komunitas lebih tinggi di alam lingkungan yang mudah diramal pada sebuah daerah yang mempunyai kondisi yang cenderung sama dalam suatu waktu, atau pada daerah tersebut terdapat sebuah siklus perubahan faktor lingkungan yang mempunyai pola yang teratur. Kemantapan keanekaragaman suatu komunitas akan lebih tinggi. Yang kedelapan adalah habitat. Sebuah habitat lingkungan itu dapat jenuh atau tidak oleh keanekaragaman takson. Hal itu tergantung kepada bagaimana kondisi dalam lingkungan hidup itu dapat memisahkan takson lingkungan tersebut. Tiap spesies memiliki keperluan dan fungsi masing-masing di alam. Suatu makhluk hidup mempunyai keperluan yang berbeda dan fungsi yang berbeda di alam. Maka kecenderungan akan terjadi adanya hidup secara berdampingan tanpa persaingan antara makhluk hidup. Yang kesembilan adalah keanekaragaman komunitas. Keanekaragaman komunitas apa saja sebanding dengan biomasa dibagi produktivitasnya dalam sebuah sistem biologi. Ada sebuah hubungan antara biomasa, aliran energi, dan keanekaragaman. Apabila sebuah sistem penyimpanan biomasa dan pengandung aliran energi yang bersosialisasi sebanding dengan aliran materinya, dan materi itu bebas tukar-menukar dengan materi yang disimpan, maka jumlah waktu rata-rata dapat dinyatakan dengan hasil kali sebuah koefisien tetap dengan hasil bagi antara biomasa dengan produktivitas energi. Selanjutnya adalah biomasa dan produktivitas. Perbandingan rasio antara biomasa dengan produktivitas atau BP naik dalam perjalanan waktu pada lingkungan yang stabil sehingga mencapai sebuah asimtot. Jika dalam sebuah lingkungan yang stabil keanekaragaman meningkat seiring dengan waktu, maka perbandingan antara biomasa dengan produktivitasnya juga akan meningkat. Prinsip ini menjelaskan bahwa sistem biologi berevolusi ke arah pencermatan penggunaan energi yang memungkinkan berkembangnya keanekaragaman. Selanjutnya yaitu kemantapan sistem. Sistem yang sudah mantap atau dewasa mengeksploitasi sistem yang belum mantap atau belum dewasa. Sistem ekosistem populasi tingkat makanan yang lebih dewasa memindahkan energi biomasa dan keanekaragaman tingkat organisasi di dekatnya yang belum dewasa. Artinya energi materi dan keanekaragaman mengalir ke arah organisme yang lebih kompleks. Yang ke-12 adalah adaptasi. Kesempurnaan adaptasi. Selanjutnya adalah adaptasi. Kesempurnaan adaptasi suatu sifat atau tabiat bergantung kepada kepentingan relatif dalam keadaan suatu lingkungan. Pada lingkungan yang stabil, keanekaragaman terus-menerus dalam sifat adaptasinya. Dalam suatu ekosistem yang mantap dalam habitat yang stabil, sifat responsif terhadap fluktuasi yang tak terduga tidak diperlukan yang berkembang. Justru adaptasi dari perilaku dan biokimia lingkungan, sosial dan biologi dalam habitat itu. Yang ke-13 adalah keanekaragaman biologi. Lingkungan yang secara fisik atau stabil memungkinkan berlakunya penimbunan keanekaragaman biologi dalam ekosistem yang dewasa, yang kemudian dapat menggalakkan kestabilan kepada populasi. Adaptasi yang peka dan kompleks dan sistem kontrol akan berevolusi sebagai tanggapan terhadap lingkungan biologi dan sosial daripada komunitas yang mantap. Selanjutnya yaitu prinsip keteraturan populasi. Prinsip ini berbunyi derajat pola keteraturan naik turun populasi bergantung pada jumlah keturunan dalam sejarah populasi sebelumnya yang nantinya akan memengaruhi populasi itu. Keanekaragaman yang rendah pada rantai makanan dalam ekosistem yang belum mantap menimbulkan derajat ketidakstabilan populasi yang tinggi. Fakultas yang tinggi akan terjadi pada populasi jika jumlah spesies yang kecil berinteraksi dengan spesies yang lain. Komponen-komponen lingkungan dalam aspek fisik, kimia, sosial, budaya, dan kesehatan masyarakat. Aspek fisik kimia. 1. Iklim. Data iklim yang akan dikumpulkan meliputi curah hujan, jumlah hari hujan, kelembaban, temperatur, kecepatan angin. Kedua, kualitas data dan kualitas udara.
dan kebisingan merupakan data primer yang akan dikumpulkan langsung di lapangan. Yang ketiga, hidrologi. Parameter yang akan ditelan meliputi ditelaah meliputi debit air pada seluruh saluran-saluran kecil yang melintas atau mata air yang muncul di kawasan penggalian, ketersediaan air dan kualitas air. Keempat, tanah. Parameter yang ditelaah meliputi debit air pada saluran-saluran kecil yang melintas atau mata air yang muncul di kawasan penggalian, ketersediaan air dan kualitas air. Aspek biologi. Komponen lingkungan biologis yang juga disebut dengan istilah lingkungan biotik merupakan semua makhluk hidup yang berada di sekeliling manusia menurut ukuran tubuhnya. Makhluk hidup bisa dikelompokkan menjadi dua, yakni makroorganisme dan mikroorganisme. Makroorganisme terdiri dari hewan, tumbuhan, dan manusia itu sendiri. Sedangkan mikroorganisme terdiri dari bakteri dan organisme pengurai atau detrivator. Komponen lingkungan biologis yang juga disebut dengan istilah lingkungan biotik merupakan semua makhluk hidup yang berada di sekeliling manusia. Menurut ukuran tubuhnya, makhluk hidup bisa dikelompokkan menjadi dua. Menurut fungsinya, makhluk hidup dibagi menjadi tiga, yakni aspek sosial terkait dengan pengaruh pembangunan infrastrukturnya. Aspek sosial budaya yaitu aktivitas asosiatif, yakni aktivitas yang menghasilkan hubungan yang baik antara manusia dan alam, misalnya aktivitas menanam pohon di hutan yang gundul. Kedua, disosiatif adalah aktivitas yang menghasilkan hubungan buruk dengan alam atau saling merugikan. Contohnya membuang sampah di sungai dapat mencemari ekosistem sungai dan lama-kelamaan menimbulkan bencana banjir yang merugikan manusia. Selanjutnya yaitu aspek kesehatan. Dengan adanya tumbuhan atau pohon-pohon yang banyak yang menyerap udara kotor atau karbon dioksida menjadi udara yang bersih atau oksigen. Selanjutnya, Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perlindungan terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat di Indonesia telah dilakukan oleh pemerintah sejak tahun 1982, yaitu sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup pada tanggal 11 Maret 1982. Selanjutnya pada tanggal 19 September 1997 Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup yang di dalam konsiderannya menyebutkan bahwa kesadaran dan kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup yang telah berkembang sehingga pokok materi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup perlu disempurnakan. Selanjutnya yaitu kearifan lokal lingkungan hidup. Materi ini adalah materi penutup ya teman-teman, yaitu menurut bahasa kearifan lokal terdiri dari dua kata, yaitu kearifan dan lokal. Dengan demikian, pengertian kearifan lokal menurut tinjauan bahasa merupakan gagasan-gagasan atau nilai-nilai setempat atau lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang bertanam dan diikuti oleh anggota masyarakat di tempat tersebut. Banyak kearifan lokal yang sempurna sekarang terus menjadi panutan masyarakat, antara lain di Jawa, Pernoto Mongso Nyambung Gunung menganggap suatu tempat keramat, di Sulawesi dalam bentuk larangan, ajakan atau sanksi, dan di Baduy dalam berbuyut dan pikuku serta dasasilah. Kearifan lokal tersebut ikut berperan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Namun demikian, kearifan lokal juga tidak lepas dan berbagai tantangan seperti bertambahnya terus jumlah penduduk, teknologi modern, dan budaya model besar, serta kemiskinan dan kesenjangan.
Sekian dari video presentasi saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.